Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam ruangan dialog tidak tega, saya akan memulai. Sekali lagi saya akan menceritakan seorang guru saya. Kalau orang lain menyebut pasien saya, tapi ini adalah sebenarnya guru saya. Namanya Restu Adam. Dia sudah dipanggil oleh Allah. Tetapi ada satu cerita yang menarik di penghujung hidupnya. Umur berapa itu? Umurnya dia 8 tahun, 7-8 tahun. Jadi pada akhir hayatnya dia itu berada di dalam sebuah rumah sakit. Sudah mengalami perdarahan, kemudian tetapi kesadarannya masih baik. Dan segala macam kondisi yang itu menandakan pada akhir hidupnya. Cuman pada waktu itu dia bilang kepada ibunya, Bunda, udahlah, aku pengen pulang, aku sudah capek. Nanti kalau aku pulang, nanti ku kasih surprise, katanya. Loh, enggak. Pada waktu itu dia mondok di rumah sakit di Solo. Apa kita ke Sarjito aja, ke Jogja? Enggak Bunda, aku pengen pulang. Nanti kalau aku sudah pulang, nanti Bunda aku kasih surprise. Singkat kata, akhirnya si Restu pulang sampai di rumah sakit Solo. Dari rumah sakit Solo pulang ke rumah. Kemudian sampai di rumah dia minta untuk supaya sholat zuhur berjamaah bareng. Kemudian sudah itu dia ngasih surprise-nya bener itu kepada ibunya, Mbak Leli. Bunda, aku sepertinya sudah ditunggu Allah di sana. Sebentar lagi aku akan meninggal. Ibunya kan kaget. Kakak, kita usaha, kita kakak berdoa terus. Iya, tapi aku sudah ditunggu oleh Allah. Itu dia ngomong jam 1, kemudian dia berusaha mengontak orang-orang terkasihnya. Ada Prof. Taryo, ada Dr. Sandra, ada termasuk saya disebut di dalam permintaannya itu. Dan kemudian akhirnya dia dipanggil Allah kira-kira jam 2:30 lah, jam 3. Setelah sholat zuhur. Setelah sholat berjamaah. Saya menceritakan masih merinding ini, dan kemudian saya pengen mengangkat di dalam suatu dialog tidak tega itu, saya beri judul karena namanya Restu Adam Fatonah. Jadi dalam kuliah Cak Nun di Pasinaon dulu itu, sifat Nabi yang keempat yang itu judgment-nya dari manusia itu adalah Fatonah. Fatonah itu ada di situ termaktub kesadaran futurologis dari seseorang. Nah, seorang Adam 8 tahun dia dalam sakit begitu, dia masih tegar kepada ibunya, bilang bahwa saya rasanya saya sudah ditunggu Allah di sana. Itu bagaimana bisa terjadi? Ya. Jadi saya menemukan beberapa poin, Pak Dokter ya. Yang pertama, dia kan masih dalam keadaan fitri. Umur segitu? Iya, fitri dia masih kanak-kanak, dia masih fitri itu artinya dia belum terkontaminasi, dia belum keracunan, dia belum ketutupan. Jadi tidak banyak hijab-hijab. Jadi kalau ada orang gede kok ngomong kayak si Adam ini, itu akan jadi kebanggaan. Wah, itu orang hebat itu, dia tahu kapan mati kan, gitu kan. Justru itu peristiwa kefitrian. Fitri itu sejati, fitri itu asli, fitri itu murni, fitri itu suci, gampangnya gitu ya. Kalau dicari rentangannya. Sementara kalau pada orang dewasa, kita itu kan untuk punya kondisi seperti Adam ini, kita butuh membersihkan. Kita butuh ngelintek atau mengelupas porok-porok kita. Iya. Jadi mungkin kalau urusannya itu benar salah ya, terlalu banyak kesalahan yang
yang kita bergelimang itu harus kita kelupas, kita buang. Kalau urusannya adalah jahat dan baik, ya kita sudah terlanjur melakukan sejumlah kejahatan sehingga kita harus lepaskan. Kalau urusan kotor dan suci, ya kita ini sudah hidup di dunia dan dikotori oleh dunia, sehingga kita membutuhkan torikot, membutuhkan wiritan, membutuhkan macam-macam upaya batiniah, rohaniah, supaya kita kembali fitri kan itu. Makanya Allah memberikan fenomena puasa itu kan Anda berkontemplasi, terus ujungnya puasa adalah Anda Idul Fitri, Anda kembali fitri seperti Adam tadi. Tapi kan rata-rata kita nggak kembali. Kita kan nggak Idul Fitri, kita kan cuma rioyoan gitu kan. Kita malah berpesta kan gitu. Ya. Malah berpesta. Seharusnya kan itu kan konsep rohaniah bahwa manusia setelah dikotori dunia, kemudian dia melakukan puasa, dan puasa itu kan ada multifungsinya. Tidak hanya soal perut, tidak hanya soal fisik, tapi dia juga soal perilaku, soal akhlak, soal kesucian hati segala macam kan. Puasa merupakan metode atau teknologi dari Allah untuk supaya manusia bisa membersihkan dirinya kembali, mensucikan dirinya kembali, atau mengadamkan dirinya kembali kan gitu. Nah, kita kan termasuk orang yang sangat sukar melakukan itu, sehingga kita kalau puncak kualitas dari raya itu kan cuma silaturahmi dengan keluarga. Mudik itu dari kita profesional menuju kita kekeluargaan. Dan itu kan sebenarnya hanya satu tahap. Dan itu kan kita harus balik lagi sekian tahap itu loh, sampai ke tingkat manusia sejati kan gitu kan. Nah, kita kan tidak sampai ke situ. Kita kan secara kultural hanya sampai ke riwayat itu, sampai ke silaturahmi keluarga itu. Jadi kan setelah keluarga kan ada gen, ada nasab ya, ada macam-macam, ada sampai Allah, sampai sejatinya kita kan Allah. Artinya Allah kan bikin kita tidak kulaan bahan kemana-mana, terus bikin kita sebagaimana kita bikin sayur lodeh, terus kita kulak tempe, kulak kangkung di pasar gitu. Allah bikin kita kan dari dirinya sendiri, gitu kan. Jadi kita itu adalah bagian dari Allah. Nah, Idul Fitri adalah ketika kita mengallah kembali. Nah, orang Jawa punya mengalah. Mengalah itu upaya untuk supaya dia tidak terlalu nafsu secara keduniaan, maka dia mengalah. Dan ada yang menafsirkan mengalah itu mengallah, artinya berorientasi untuk mengallah kembali. Mengallah itu suci kembali, asal usul asasi kembali. Nah, itu poin kedua, Mas. Kemudian itu kan misteri diri. Jadi kalau orang dewasa kan menempuhnya dengan torikot, ada mursyidnya, ada wiritannya, ada upacara macam-macam supaya bisa punya kemampuan seperti Adam tadi. Sementara Adam kan enggak. Dia masih karena dia belum dikontaminasi oleh globalisasi, oleh mall, oleh sekolahan, oleh kurikulum, oleh kelitih, oleh geng motor, oleh macam-macam ya, hedonisme, materialisme kan Adam belum. Adam masih bersih dari itu semua, maka dia punya pengetahuan tentang yang kedepannya, futurologinya. Ya. Sebenarnya itu bukan futurologi, karena kalau futurologi itu kan ilmu, ada loginya kan. Ini bukan ilmu, ini memang bawaan dia, sunnah Allah kepada manusia itu memang adalah jadi kita itu sebenarnya kan dunia pendidikan kita itu kan sangat jauh dari yang sebenarnya perlu dicapai oleh manusia. Maksudnya gini, kan sekarang kita yang namanya pengetahuan dan ilmu itu kan urusannya pikiran. Yang namanya ilmu pengetahuan sampai ada fakultas, universitas, jurusan kedokteran, ada farmasi, ada segala macam, itu kan urusannya akal pikiran kok gitu. Padahal ilmu dan pengetahuan yang Adam tadi kan bukan dari otaknya. Itu kan misterius. Jadi kalau Allah kan mengatakan manusia punya hati tapi tidak mau berpikir, ada. Jadi ternyata ada berpikir dengan hati menurut Al-Qur'an. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi tidak berpikir dengan hatinya. Ternyata hati itu alat berpikir. Dan ini cuman ini kan cuman ini alat sambung saja. Ini jadi ini toolnya saja. Tapi sebenarnya komandannya subjek utama berpikir itu ya hatinya kan. Nah, sebenarnya ilmu dan pengetahuan atau informasi itu tersimpan di delapan unsur dalam diri manusia. Saya tidak bisa menjelaskan karena
itu guru saya namanya Sabrang yang tahu itu ya. Yeah. Jadi ada informasi otak, ada informasi budaya, ada informasi gen, ada informasi nurani, ada informasi sel darah, ada informasi macam-macam yang saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjelaskan, Sabrang yang bisa menjelaskan. Nah, si Adam ini 8 tahun ini masih lengkap informasi yang dia miliki. Sementara kalau kita yang sudah dewasa ini kan kita sudah masuk, sudah kuliah, sudah jadi penyiar radio, sudah ketemu artis, sudah macam-macam, kita menjadi tertimbun oleh hijab-hijab. Hijab itu tabir-tabir. Jadi sekarang kita itu ditabiri oleh dunia. Nah, dunia ini macam-macam. Bahkan kadang-kadang orang menerapkan Islam malah menciptakan tabir. Oh. Kan bisa. Yeah. Jadi misalnya saya Ustadz, Pak Edot murid saya malah menjadi tabirnya Pak Edot untuk menuju Allah, bisa aja. Kan gitu. Yeah. Saya ulama, saya kiai, Mas Edot santri saya misalnya. Saya kalau keliru-keliru saya malah menjadi tabir atau dinding penutup atau penghalang dari aksesnya Mas Edot kepada Allah. Kan bisa itu. Pak dokter menurut saya berada pada posisi yang bersyukur luar biasa karena bisa punya guru. Meskipun praktek profesional disebut pasien gitu ya. Yang bisa memberi cermin seperti itu. Bahkan nabi-nabi tidak semuanya seperti itu. Karena Nabi Muhammad juga tidak pernah bilang nanti tanggal sekian saya meninggal, kan tidak ada. Juga nabi-nabi yang lain itu. Jadi Adam tadi itu kan representasi dari Allah sendiri. Kan tidak mungkin Adam itu punya diri tanpa Allah. Jadi sebenarnya yang berekspresi, yang ngomong tadi Allah sendiri. Bagaimana mungkin Adam bisa tahu Allah dia ditunggu oleh Allah? Iya. Kalau bukan dia itu Allah sendiri kan itu. Adam itu seperti sound systemnya Allah, gitu. Sound systemnya Allah yang bicara mengenai kerinduan dan ditunggu oleh Allah. Gitu. Jadi menurut saya itu luar biasa. Dan maka kita harus hati-hati kepada anak-anak kita. Kita harus hati-hati kepada manusia. Kita harus hati-hati kepada pendidikan. Pak Edot, tauhid itu adalah proses penyatuan diri kembali kepada Tuhan atau kepada Tuhan ini. Nah, kalau si Adam tadi nggak perlu tauhid, sudah menyatu dia. Dia sudah menyatu dengan Allah. Yang ngomong tadi juga Allah kan gitu. Yang bilang saya ditunggu Allah itu Allah sendiri menurut saya. Kalau kita kan butuh tauhid dan kita ngomong tauhid itu tanpa rasa malu. Kalau tauhid itu kan berarti untuk orang yang tidak dekat sama Tuhan, maka dia menyatu kembali. Jadi orang yang berpisah dari Tuhan dibutuhkan proses tauhid untuk menyatu kembali. Berarti kita kan orang yang tidak bersatu dengan Tuhan. Kan seharusnya kita malu ngomong tauhid itu. Tuh. Kalau Adam tadi nggak perlu tauhid. Dia adalah manusia yang Tuhan, kalau bahasa saya, yang Tuhan, yang memang Tuhan itu. Semuanya itu Tuhan. Meskipun dia ngejawantah sebagai secara biologis, sebagai manusia, tapi kan muatannya itu kan diri Allah tadi itu. Dan Mas Edot yang bertemu dengan itu kan seperti bertemu dengan suara Tuhan itu sendiri. Karena tidak mungkin melalui ilmu apapun, fakultas apapun, universitas manapun, grup torikot apapun, tidak mungkin mencapai kalimat Adam tadi. Bunda, aku ini sudah ditunggu sama Allah di sana. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin muncul dari mulutnya siapapun dengan pembelajaran apapun, dengan kesolehan kayak apapun. Apalagi dengan institusi kependidikan Islam atau non-Islam yang seperti sekarang, tidak mungkin. Jadi Adam tadi itu juga bukan didikan manusia. Itu kesadaran dia ngomong gitu ya? Ya cuman kesadaran itu apa? Kalau kita kan kesadaran itu kan pikiran. Padahal kesadaran itu ada banyak. Pak Edot, kalau sampean main badminton, apalagi double ya, itu kan tidak ada waktu untuk berpikir kesana apa kesana, gini apa gini kan tidak ada waktu. Itu kesadaran, pakai kesadaran pikiran atau enggak? Yang main badminton itu pakai kesadaran pikiran apa tidak? Kan tidak. Itu ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih peka, yang lebih tidak terikat ruang waktu, yang bisa mengembalikan bola sedemikian rupa sampai kadang-kadang gini dan seterusnya. Itu semua bukan dari pikiran. Jadi manusia itu harap tahu bahwa yang disebut kesadaran itu bukan hanya dengan mesin pikiran. Jadi jangan sombong kalau Anda itu intelektual, jangan sombong kalau Anda itu orang pandai, Anda itu sarjana, karena sesungguhnya manusia itu punya kelengkapan yang jauh lebih rumit daripada yang kita pahami di universitas dan kurikulum pendidikan. Saya punya
masih punya PR yang disampaikan Adam kepada saya. Di dalam, jadi begini ceritanya, di dalam sakitnya itu Adam ingin ngasih hadiah untuk saya. Tapi sebenarnya setelah saya pikir-pikir berdasarkan uraian Cak Nun tadi, itu sebenarnya suatu peringatan dan suatu selentian untuk saya. Jadi dia memberikan satu buku kecil, yaitu kitab Maksurat. Di dalamnya setelah saya buka itu adalah suatu doa-doa Nabi ya, waktu itu. Kemudian di dalamnya ada tulisan tangannya dia. Tolong baca ya agar selamat. Loh, kan tidak mungkin anak 8 tahun ngomong gitu. Iya. Nggak mungkin anak 8 tahun ngomong gitu. Itu kan kalimat yang berasal dari proses yang panjang, luas dan mendalam, Mas Edot. Iya. Ada pertimbangan, ada konsiderasi, ada pemetaan, ada perumusan segala macam sampai menjadi kalimat tolong dibaca supaya selamat ya. Kita sudah umur 70 tahun belum tentu Bisa seperti itu. bisa output kita seperti itu yang murni loh ya. Iya. Kalau klise bisa, kalau kita niru orang lain. Sebenarnya kalau ada orang mati kita bilang mudah-mudahan husnul khotimah, itu kan klise, itu kan kulaan loh. Itu kan apa jenenge? Ombyoan tuh di mana-mana gitu. Semua orang kalau ada orang mati ngomong gitu loh ya. Nah, Adam ini kan tidak kulaan dari siapa-siapa. Tidak kulaan. Jadi Mas Hendra itu seolah-olah bertemu dengan Allah kan gitu. Seolah-olah. Artinya bertemu dengan representasi Allah melalui Adam. Kan gitu. Jadi kan menurut saya itu luar biasa. Luar biasa. Jadi Bu Leli dan Pak Sigit, orang tuanya Adam, berbahagialah Bapak dan Ibu bisa mempunyai putra yang sekaligus menjadi guru saya, guru kami semuanya untuk itu. Dan Cak Nun sudah banyak membeberkan tadi fakta tentang Adam. Adam adalah bukan Adam. Iya, Cak? Iya, karena kalau di dunia ini kan orang pakai identitas sosial, identitas profesional, identitas teknis, identitas yang sifatnya administratif gitu ya. Adam itu tidak bisa Anda ukur secara administratif, gitu ya. Anda harus memahami firman-firman Allah untuk bisa bertemu dengan Adam, kan begitu. Baik, Cak Nun, kita closing di acara ini dan teman-teman. Pokoknya Mas Edot bersyukur lah ketemu Adam itu. Dan namanya Adam itu kan juga unik, Mas. Kok enggak Idris apa Ibrahim apa Muhammad gitu. Adam terus. Jadi seolah-olah itu asal mula manusia kan gitu. Iya. Iya. Namanya juga Adam. Sekali lagi terima kasih Adam sudah menjadi guru saya dan selamanya tetap akan menjadi guru saya. Kita ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.